Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai dua tim yang dulunya saling bentrok di wilayah timur, saat kompetisi Liga Indonesia dipisah. Dua tim tersebut ialah PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Kini, dua tim tersebut bersatu di BRI Liga 1. Kedua tim tersebut di musim 2023/2024 harus sama-sama puas bertengger di papan tengah klasemen. Seperti diketahui PSM Makassar finish di posisi 11 klasemen dan Persebaya finish di posisi 12 klasemen. Kini kedua tim tersebut mempunyai rencana yang berbeda dalam upaya membangun tim untuk bersaing di Liga 1 musim 2024/2025. Setelah Liga 1 musim 2023/2024 rampung, Persebaya langsung melakukan gebrakan dengan mendatangkan sejumlah nama tenar, dan bertabur pemain elit, bahkan dirumorkan Persebaya tengah mendekati jebolan Lazio sebagai rekrutan anyar. Untuk mendongkrak prestasi mereka di Liga 1 2024/2025. Sedangkan PSM dengan misi membangun tim berkelanjutan, yaitu dengan mengandalkan pemain muda. Paul Munster, selaku nahkoda baju ijo yang didatangkan pada paruh musim Liga 1 2023/2024, kans mengubah baju ijo penuh dengan talenta jebolan Eropa untuk mengarung Liga 1 musim 2024 mendatang. Setidaknya ada dua jebolan klub Eropa masuk radar Persebaya. Yang pertama ada ex-Benfica, yakni Gilson Costa. Melihat dari Transfermarkt, Gilson Costa merupakan gelandang bertahan asal Portugal yang kini berstatus tanpa klub, setelah pisah dengan Alneme FC. Selain Gilson Costa, Persebaya juga kabarnya akan mendatangkan pemain jebolan Akademi Lazio. Melirik dari unggahan Instagram @Tribun Persebaya beberapa waktu lalu, Persebaya dikaitkan dengan ex-pemain Serie A Italia. Lebih lanjut dari sumber yang sama, sosok yang dikaitkan dengan Persebaya tersebut Franjo Pris. Bek tengah asal Kroasia yang juga pernah bermain untuk klub Serie A Italia, SS Lazio, Franjo Pris 28 dikabarkan tengah didekati oleh Persebaya, unggah @Tribun Persebaya terkait rumor transfer Persebaya Surabaya. Peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Franjo Pris terbilang cukup besar. Pasalnya, Franjo Pris bakal habis kontrak di FC Koper pada tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. Dengan harga pasaran di kisaran angka 3,48 miliar rupiah, tentu Franjo Pris yang pernah membela timnas Kroasia kelompok umur tersebut bakal menjadi amunisi yang cukup berharga bagi Persebaya Surabaya. Sedangkan PSM Makassar bangun skuad muda, fokus keberlanjutan keuangan untuk beberapa musim ke depan. Langkah berani pun dilakukan dengan mengubah sistem perekrutan pemain. Klub asal kota Makassar ini memperkuat pondasi timnya dengan mengandalkan pemain muda. Pemain muda menjadi investasi jangka panjang bagi PSM Makassar. Gebrakan tersebut telah dilakukan musim lalu dan akan terus dilanjutkan. Sebanyak 13 pemain di bawah usia 25 tahun diikat kontrak 3 tahun. Bahkan, mereka sudah menjadi tumpuan klub kebanggaan masyarakat Sulsel. Lalu musim ini pemain dari U20 yang punya kualitas akan diorbitkan ke skuad senior. Transformasi ini dinilai menyerupai strategi klub-klub Eropa, seperti Ajax Amsterdam, Arsenal, Barcelona dan Borussia Dortmund. Bukan tak mungkin dengan kontrak jangka panjang pemain akan berdampak positif terhadap keuangan klub. Sebab, pemain yang memiliki kontrak panjang jika diminati klub lain harus membayar sisa kontrak ke PSM Makassar. Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa mengatakan, pihaknya ingin musim depan pemain U20 mendekati level pemain senior. Olehnya itu, pemain U20 yang selama ini dibina di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat akan ditarik ke kota Makassar. Pembinaan ramang muda ini akan dikontrol oleh jajaran pelatih kepala, Bernardo Tavares. Ada program akan dijalankan, seperti fitness dan menjaga asupan makanan. Yang kita inginkan tahun depan U20 mendekat ke senior. Jadi kita ingin melihat pemain muda lagi. Kita memikirkan keberlanjutan PSM Makassar ke depan, katanya di lapangan mini soccer Sekolah Alam Bosowa, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024 lalu. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.